Tetapi untuk keyakinan kelas kamu harus bedakan, jadi berupa kalimat positif yang biasanya diawali dengan kata kami, ya. Jadi kamu tulis, nanti saya berikan ini. Tapi contohnya gini, kalau aturan tadi kan jangan buang sampah ya. Kalau keyakinan kelas berarti kami akan menjaga ruangan tetap bersih. Sama nggak maksudnya? Sama ya. Tapi di situ terkesan tidak ada unsur paksaan ya, atau unsur perintah gitu kan. Kalau perintah katanya jangan buang sampah. Tapi kalau ini berdasarkan kesepakatan kamu, jadi kamu melakukan sesuatu hal yang positif ya. Kami tidak akan atau kami akan menjaga ruangan tetap bersih ya. Ikuti satu-satu, keluarkan pulpen. Jadi buat kalau sama ya nggak apa-apa. Pokoknya satu yang berhubungan dengan pernapasan, kemudian dari segi dalam menggunakan pakaian. Oke, yang sudah, silakan ditempel. Yuk, tempel. Sampai nggak ditempel. Jadi aku harus dikapai acak-acakan. Soalnya dia belajar biasa cewek belajar. Oke, selanjutnya kesepakatan yang selanjutnya, kami akan menjaga kebersihan kelas. Ya kalau ini udah bagus. Buatan siapa? Ya, kami akan menjaga kebersihan kelas. Berarti kamu tidak boleh meninggalkan apa. Teman-teman mahasiswa yang lain, teman-teman wali kelas, guru penggerak SMA Negeri 5 Garut yang sedang mendapatkan pelatihan. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada telah nunjuk ya, jangan pendek yang untuk tidak terlalu ngalor ngidul, saya sampaikan kepada Bapak Epinda Nur Diansah FND MPD Palembang untuk mewakili kepala sekolah membuka kegiatan penerapan budaya positif di SMA Negeri 5 Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA 5 Garut, Bapak Sofyan dan Mbak Jari sebagai CGP calon guru penggerak, serta Bapak Ibu wali kelas yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara workshop ya, penerapan budaya positif. Pertama, untuk kegiatan guru penggerak ini sebetulnya sudah disupport dari atas Bapak Ibu. Jadi emang untuk sekarang itu sekolah, karena kebetulan kemarin ada rapat di KCD, bahwa emang sekolah itu dari tahun ke tahun harus ada calon dari tiap sekolah. Nah barangkali Bapak Ibu untuk SMA 5 ini kan sebetulnya boleh dikategorikan di salah satu center. Jadi saya ingin tahun kemarin ada Pak Rul ya, tahun sekarang ada Bu Dewi dengan Pak Sofyan. Tahun depan jangan ada yang kosong Bu, isi lagi, gitu ya. Gitu. Emang kalau umpamanya apa sih guru penggerak barangkali udah dijelaskan lah secara umum ya, gitu. Tapi berdasarkan Permendikbud yang terbaru yang keluar tahun nomor 40 2001 bahwa guru penggerak ini
ini salah satunya yang diproyeksikan menjadi calon kepala sekolah. Itu karena ada poin tertentu di dalam Permendikbud itu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh salah satu calon kepala sekolah itu adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Yang bisa TNPD menjalankan itu pembahasan materi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih ya, kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya, meskipun mungkin ada beberapa kesibukan, tapi bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian izinkan saya, mungkin saya akan ke bawah ya. Saya sudah nyanyi. Ya, sebelum menginjak ke materi, mungkin ini sebagai apa ya, untuk memotivasi saja supaya agak suasananya tidak terlalu serius ya. Tidak usah terlalu serius Ibu Bapak. Yang mau makan silahkan, makannya Bu Nira waduh, belum sarapan ya Bu Nira. Alhamdulillah kita kasih sarapan pas ya, tepat jam 9 mungkin Ibu sebelumnya masih keloncongan gitu ya, biar kita bisa lebih apa ya, lebih nyaman gitu, tidak terganggu sama perut yang keloncongan ya. Oke, sebagai awal mungkin ada sedikit sebuah apa ya, permainan istilahnya, coba buka. Coba Ibu dan Bapak atau rekan-rekan semua mengepalkan tangan ya, mengepalkan tangan. Semangat. Ini artinya apa? Bisa semangat, bisa apa? Ngecek gelut. Sensei mah ngecek gelut. Sensei jangan pakai bahasa Sunda. Ngecek berkelati ya, nanti bermasalah. Oke, bayangkan dari kepalan tersebut rekan-rekan semua mempunyai sesuatu yang sangat berharga sekali, sangat berharga. Kemudian bayangkan apa yang akan dilakukan apabila teman di sebelahnya coba siapa misalnya, nah ini Bu Neni, coba Bu Neni kepalkan. Apabila teman di sebelah kanannya, Sensei, mau membuka kepalan tangan tersebut, apa yang akan dilakukan? Coba berhadapan. Bayangkan bahwa boleh berhadapan Ibu Bapak, boleh berhadapan sama teman sebelahnya. Bayangkan bahwa yang satu aja ya, yang satu mengepalkan tangan, yang satu membuka gitu ya. Coba buka, artinya coba buka ya. Oke, bayangkan kepalan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sok sama rekannya, coba dibuka. Ayam ditinggalkan tekilas sebesar mereka buka. Sekarang saya tanya ke Ibu Neni, apa yang dilakukan ketika Sensei memaksa untuk membuka tangan Ibu? Apakah dibuka atau mempertahankan atau apa? Mempertahankan. Alasannya apa? Karena yang saya pegang ini sangat berharga. Jadi apapun siapapun yang mau membawa ini, saya mempertahankan.
Udah mempertahankan atau membukanya? Mempertahankan. Ya alasannya? Ya alasannya karena itu adalah hal yang berharga bagi diri saya, kemudian bagi keluarga saya, keluarga besar saya gitu, dan tidak boleh itu diambil alih oleh orang lain. Ya. Terima kasih semuanya. Satu lagi aja. Bapak-bapak, Pak Heri. Ya. Kalau untuk saya pribadi, saya pasti akan memanggilnya Bu. Karena apa? Karena untuk saya pribadi, sesuatu yang berharga bagi saya, barangkali juga berharga bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Ya lumayan seru juga. Ternyata ada yang mempertahankan dan ada juga yang membuka. Jadi alasan apapun ibu mau membuka atau mau mempertahankan itu pasti ada alasannya kan. Ibu mempunyai alasan yang kuat. Dan itu tidak bisa, nggak ada yang salah sih. Yang ditutup salah, yang dibuka salah, enggak. Itu masing-masing sudah punya alasan sendiri ya untuk mempertahankan atau membukanya. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk sedikit berbagi ilmu yang selama mungkin 3 bulan ya Mas Sofian ya. Selama 3 bulan kami sebagai calon guru penggerak sudah menjalani pendidikan. Dan rasanya itu bagaimana? Memang untuk tugas-tugas itu full ya setiap hari. Tapi ada tugas mandiri, ada juga yang sama instruktur. Tapi alhamdulillah kami berdua bisa melewati itu semua, meskipun kadang juga keteteran sih ya, kadang keteteran juga. Tapi alhamdulillah beres juga. Dan ini mungkin untuk kedepannya rekan-rekan sekalian juga bisa mengikuti sebagai guru penggerak ya, mengikuti kami karena kita baru 3 mungkin ya, diharapkan untuk lebih banyak lagi. Nah, berhubungan dengan materi yang ingin saya sampaikan, mungkin selama 2 tahun ini kita kan pandemi ya, dan pandemi ini sangat berpengaruh sekali ya terutama terhadap pendidikan. Kemudian selain terhadap pendidikan juga berpengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah kita lakukan. Sebelum pandemi mungkin kita pernah menerapkan, ibu bapak juga tahu, budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam, yang sudah terbiasa menjadi budaya positif sekolah ya. Kita pernah melaksanakan apa? Setiap hari Jumat, sholat Jumat ya. Dari budaya positif itu bisa menciptakan sebuah ciri khas dari sekolah. Masing-masing sekolah bisa mempunyai ciri khas yang diangkat dari budaya positif yang mereka terapkan. Nah, kemudian ada pandemi ini, otomatis apa? Hilang kan? Dengan begitu saja, hilang dengan begitu saja. Kemudian kita masuk kembali, udah 1 semester ini. Sepertinya untuk mengawali lagi budaya positif yang sudah kita lakukan ternyata cukup susah juga ya cukup susah juga. Tapi padahal mungkin masih bisa diterapkan ya. Melihat kalau jadwal sekarang misalnya hari Jumat ya, Bapak Wakasek kurikulumnya hari Jumat kan, kalau misalnya ke depan kita mau terus melaksanakan seperti sholat duha masih bisa dilaksanakan menurut saya, karena waktu Jumat itu kan kita cuma sampai jam 9 ya. Jadi kalau misalnya hari Jumat mulai belajar jam 8 juga paling sampai jam 10 kan ya, masih bisa mungkin. Ya, kemudian di samping itu ada lunturnya nilai-nilai positif di sekolah. Jadi ada beberapa hal yang membuat nilai-nilai positif itu menjadi luntur, bahkan
menghilang itu tidak ada. Ya, di antaranya nih, rendahnya pembiasaan positif di dalam kelas. Jadi untuk melakukan budaya positif di sekolah itu kita harus mengawalnya dari ruang yang kecil dulu. Dari ruang yang kecil dulu yaitu ruang kelas. Nah maka dari itu kenapa ini yang berkumpul wali kelas dan kami juga berdua mengundang BP juga. Mungkin ini sudah ibu bapak sering sih melakukannya ya untuk menanamkan budaya positif ini. Cuman mungkin tidak terpampang gitu ya, hanya secara lisan saja gitu. Nah itu yang bisa membuat sehingga pembiasaan-pembiasaannya itu terlupakan gitu, karena tidak terus diingatkan, akhirnya menjadi rendah pembiasaan positif di dalam kelasnya. Kemudian yang kedua, pembiasaan positif dilakukan bukan dari kesadaran diri, mungkinnya itu kan maaf salah ketik. Rata-rata siswa melakukan sesuatu bisa dengan karena saya mah karena takut dihukum ya, saya nih mau datang jam 7 daku sensei osok dihukum, osok piwarang lari 5 keliling di lapangan ya. Nah, jadi itu ya biasanya. Kemudian yang kedua biasanya karena rasa malu kepada teman, ya. Bisa dicarikan, takutnya dimarahin sama guru ini, jadi nanti saya malu dong, gitu ya. Nah, jadi itu hal-hal yang sehingga jadi bukan dari dorongan dari dalam diri, ya. Itu dari luar, ya. Kemudian ada juga ingin melakukan sesuatu karena apa? Karena penghargaan, diburuhan penghargaan. Nah sebetulnya memang saya sendiri pribadi waktu-waktu yang lalu juga ya ke anak itu memberikan penghargaan itu saya kira betul-betul penting biar anak bisa termotivasi gitu ya. Tapi kemarin setelah kami mendapatkan materi di guru penggerak, ternyata itu jangan dilakukan. Karena itu akan tumbuh menjadi kebiasaan yang bukan dari intrinsik itu ya, tapi itu dari luar karena ingin mendapatkan sesuatu gitu. Nah jadi yang paling bagus itu adalah menumbuhkan budaya positif yang dari dalam diri, dorongan dari dalam diri asli gitu ya. Itu udah dikatakan berhasil kalau seperti itu. Kemudian pembiasaan positif jadi pembiasaan semu yang akhirnya hilang. Seperti misalnya di sekolah ya, ada tata tertib. Kalau di awal-awal mungkin majulah gitu ya, tata tertib deh. Di pampang di depan tata tertib, masuk jam 7, kemudian berpakaian ini dan segala sepatu hitam dan sebagainya. Setelah itu tidak terlihat lagi. Mungkin entah digantikan sama banner apa gitu ya. Padahal itu harus selalu terpampang biar selalu teringat begitu masuk. Oh iya, saya pakai sepatu putih. Oh iya, saya belum sesuai gitu. Nah, dengan tidak adanya, jadi hanya bayangan saja akhirnya ya. Nah itu juga sama bisa melunturkan nilai-nilai positif sekolah ya. Lanjut Pak Sofian. Nah ini. Akhirnya siapakah yang melakukan pembiasaan positif? Itu digambar ada, berarti siapa? Semua warga sekolah, mulai dari sekolah, Polkasek, TU, dan sasaran utamanya adalah siswa. Siswa adalah merupakan aktor utama. Ya. Selanjutnya, Pak Sofian, dari mana pembiasaan positif terbentuk? Terbentuk dari disiplin positif yang tujuan akhirnya terbiasa, tertanam, dan terbentuk menjadi budaya sekolah. Contoh salah satu ini yang paling sudah masalah klasik gitu ya, masalah kesiangan misalnya siswa gitu ya. Disiplin harus tepat waktu datang ke sekolah misalnya jam 7,
7, kalau misalnya di dalam kelasnya ada sebuah kesepakatan atau tidak wali kelas pun mungkin guru ya, guru mata pelajaran yang sudah membuat kesepakatan pembelajaran gitu ya, harus komitmen nih jam 7 harus masuk. Saya kasih toleransi misalnya jam 7 lebih 10 lah gitu ya, kayak manusia anak-anak gitu ya. Nah kalau misalnya yang sudah memiliki komitmen semacam itu, mungkin akan terus terbiasa terus tertanam, yang akhirnya itu akan menjadi budaya sekolah, karena diawali itu dari ruang yang paling kecil dulu, dari kelasnya. Kemudian bagaimana budaya positif bisa terwujud? Dapat terwujud jika tertanam dan terbiasa dilakukan di dalam kelas dengan peran pendidik dan peserta didik sebagai aktor utama. Jadi mau tidak mau, kalau di guru penggerak itu kita kan berini pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi guru harus sebagai teladan ya, sebagai contoh. Meskipun misalnya kita atau saya sendiri juga kadang ya masih gitu ya, ada mungkin kesiangan, tapi dalam diri kita kan mungkin tidak ingin masa saya harus terus begini kan ya. Kita juga ingin ada ingin berubah lah, ingin supaya siswa kita bisa lihat kitanya sendiri sebagai contoh gitu. Jam 7 kurang misalnya jam 7 kurang 5 sudah ada di kelas, atau ya kalau saya sudah ada di ruangan misalnya gitu. Nah itu bisa dijadikan contoh bagi siswa. Kadang gini kan, ayah oke kan siswa begitunya ya, so kasih amat tapi senang ya gitunya. Nah gitu ya, mudah-mudahan itu, dan saya memberikan materi ini juga sebagai mengingat kita semua aja ya, mengingat kita semua supaya bisa lebih terus menanamkan budaya positif dari disiplin positif ini. Next Pak Sofian ya. Nah, kenapa harus ada budaya positif? Tujuannya untuk apa? Mungkin ibu bapak pernah mendengar sekarang ada profil pelajar Pancasila. Nah ini adalah tujuan dari sekolah ya, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila ini diawali dari penanaman disiplin positif. Ini pelajar Pancasila itu ada apa aja? Ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, misalnya seperti saling menghargai gitu, tidak memilih teman dan sebagainya. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah mudah-mudahan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam ini bisa terwujud ke arah profil pelajar Pancasila. Kalau nggak salah sekarang itu ada programnya ya, ada di setiap sekolah ada yang khusus mengenai untuk penanganan ke arah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Oke, next Pak Sofyan. Nah ini apa sih hubungannya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Jadi di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, tadi yang intrinsik itu ya, yang bukan karena sesuatu gitu melakukannya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Apa yang dari eksternalnya, motivasi eksternalnya dari mana? Bisa dari lingkungan keluarga, bisa dari teman, bisa dari kita sendiri sebagai gurunya ya, yang bisa memotivasi. Oke, lanjutkan. Nah ini 3 motivasi perilaku manusia, tadi udah dibahas ya.
Yang pertama, dia melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya gini, nilai-nilai yang mereka percaya gini. Kalau misalnya ada aturan gini, ada aturan harus memakai masker, ya harus memakai masker. Alasannya apa? Prokes. Kemudian apa lagi? Nah, itu adalah namanya keyakinan, ya, keyakinan yang dipercaya bahwa dengan menggunakan masker itu kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang tertular. Itu adalah sebuah keyakinan, ya. Nah, lanjut Pak Sofyan. Nah, ini mungkin sudah dilakukan lah mungkin ya, atau pernah melakukan gitu. Apakah itu mau kesepakatan belajar, peran ibu sebagai guru, ataukah peran ibu sebagai wali kelas? Ada yang mau berbaginya? Pernah nggak melakukan sebuah kesepakatan atau peraturan ketika mau pembelajaran atau sebagai wali kelas? Ada yang mau berbagi nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali kelas 12 MIPA 1. Dalam kegiatan pembelajaran biasanya di awal semester atau di awal tahun saya tidak langsung memberikan pembelajaran, namun memberikan penguatan atau memberikan penjelasan tentang materi, kemudian aturan-aturan, kemudian kontrak belajar seperti itu. Nah, mengapa ini saya lakukan? Karena saya merasa bahwa guru dan siswa harus saling terbuka. Guru harus mengetahui sejauh mana kesiapan belajar dari siswa. Dan siswa pun di sini akan merasa akan merasa diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran, untuk mengungkapkan apa yang dia mau. Nah, kontrak belajar atau kesepakatan yang biasanya saya lakukan khusus di pembelajaran bahasa Indonesia itu misalnya saja tentang kehadiran, ya, kehadiran berapa persen harus hadir, biasanya 80 atau 75 atau sesuai dengan aturan yang sesuai sekali dengan yang kami harapkan tentang penerapan budaya tersebut. Cuman mungkin kita akan lebih mengganti istilahnya, ya, mengganti istilahnya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kemudian saya tanya, Bu Dia sudah membuat kesepakatan tersebut, apakah tertulis apa hanya lisan saja? Lisan dan tertulis, ya, bagus. Ya, karena memang harus tertulis, biar selalu ingat. Mereka kalau bisa mah dipampangkan gitu ya, sedikit gitu ya di kelas. Jadi mereka akan selalu ingat keyakinan yang sudah mereka kesepakati, kemudian konsekuensinya apa kalau mereka nanti melanggar, ya. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan biasanya dibuat oleh kita sendiri biasanya sebagai guru. Dan kalimatnya berbeda, ya, antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya gini, jangan terlambat, atau
Masuk kelas harus tepat waktu. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Dari nah ini saya mungkin Ibu Dia akan berbahasa Indonesia ya. Dari kalimatnya saja itu peraturan sudah apa ya? Seperti ya, ada nantinya itu seperti nanti ada jadi beban gitu ya. Berbeda dengan yang namanya keyakinan kelas. Tadi Ibu Dia juga udah bilang bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi di awal mereka sebetulnya boleh kesepakatan apa yang mereka inginkan, ya. Contoh dari kalimat yang seperti tadi, yang terlambat ya, jangan telat masuk. Diganti dengan kalimat yang merupakan sebuah keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan bersama. Jadi gini, kami akan datang tepat waktu. Jadi mengandung sesuatu yang positif, ya. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Kami akan menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan tetap bersih. Sebetulnya maksudnya sama kan? Maksudnya sama. Tetapi tidak ada paksaan gitu. Tidak ada paksaan. Berbeda dengan yang namanya peraturan meniasa kapaksa gitu. Nah itu sehingga peraturan-peraturannya diganti dengan yang namanya keyakinan kelas. Nah hubungannya apa? Misal tadi keyakinannya itu apa? Kalau kita membuat misalnya lingkungan tetap bersih, keyakinannya apa? Bahwa kita bisa belajar dengan nyaman. Dan salah satu syarat untuk penerapan budaya positif ini kita sudah punya modal, ya. Lingkungan sekolah yang aman, asri itu merupakan salah satu syarat ya untuk menjalankan penerapan budaya positif. Nah, itu lanjut Pak Sofyan. Nah, pembentukan keyakinan. Jadi tadi berupa sebuah kalimat ya, dan selalu diawali dengan kata kami. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kesepakatan bersama ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak usah terlalu banyak tek-tek pengeknya semua dimasukin, nggak usah. Yang ini ya, yang kira-kira hal tersebut banyak mengganggu proses pembelajaran, ya, yang betul-betul esensial saja, yang penting saja. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ini. Tadi sudah dibahas juga oleh Bu Dia. Jadi masing-masing siswa bisa berpendapat untuk membuat keyakinan kelasnya mau seperti apa. Karena beda kan kalau yang dibuat sendiri, ketika dia melanggar, oh nyanya tidak, kita yang sepakatnya gitu. Berbeda dengan yang kita buat gitu. Jadi ada perbedaannya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja berubah gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya sudah tertanam dengan baik, dengan bagus ya, alhamdulillah bisa terus-menerus berjalan seperti itu, ya berarti itu alhamdulillah kita sudah berhasil membuat penerapan budaya positif yang diawali di ruang kelas. Mengupas dulu gitu, bagaimana cara yang baik dalam menghadapi kasus siswa. Gitu. Nah di sini mungkin ada yang berpengalaman juga, mungkin cek dulu ya, Pak Sofyan. Ya, tadi Bu Sensei boleh nggak sebagai guru dan Bu Penti sebagai murid? Boleh. Ayo kita bermain
bermain dulu sinetron. So, maka Ibu Penti, nanti Bu Penti datang dari sana ceritanya terlambat. Nanti kita ingin tahu Bu Sensei ini bagaimana cara menangani Bu Penti, ya? Yang biasa aja. Bu Penti ya, Bu Penti. Bu Sensei yang di sini. Ini Ibu Sensei lagi duduk ceritanya. Ceritanya aja kalau tiba-tiba. Ya anak-anak sekalian ya, itu yang sudah saya jelaskan barusan. Semoga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh ini murid teladan ya, calon murid teladan. Silakan masuk. Silakan masuk. Maaf, saya terlambat. Terlambat. Sudah berapa kali ya Penti ini terlambat? Ibu, maaf. Ya. Sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Iya. Betul anak-anak 3 kali? Ya, seperti yang sudah kita sepakati bersama ya. Ini kan sudah ada ya di demo peraturannya juga ya, masih terpampang nyata. Bisa dibaca semuanya. Saya ingin tahu alasan sekarang terlambat kenapa? Ban motor bocor. Kemarin terlambat karena apa? Kemarin banyak alasannya. Sebenarnya alasan itu bisa dibuat macam-macam. Tapi karena kita sudah sepakat bersama, sebaiknya kesepakatan itu dilaksanakan. Nah sekarang kita ingin dengar ya dari Penti ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Silakan Penti berdiri di depan. Coba sebutkan ke teman-teman Penti. Kalau terlambat lagi saya akan apa? Ya kita dengarkan. Ayo. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi mohon maaf karena saya sudah datang terlambat lagi untuk yang ketiga kalinya. Saya berjanji untuk kedepannya saya akan berusaha untuk tepat waktu dan sangat berusaha sangat ya. Dan jika saya terlambat lagi, saya bersedia untuk tidak dimasukkan ke dalam kelas. Sebagai temannya begitu ya. Jadi ini sebagai contoh ya. Kalau terlambat lagi, ini konsekuensi dia akan apa? Dia bikin sendiri, dia ngomong sendiri dan akan dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak terlambat lagi ya. Iya siap. Ini kebetulan KM ya di sini ya. Ya, ini waktu sudah hampir habis sebenarnya ya. Tapi silakan dulu ya kita ikuti saja materi terakhir ini. Mudah-mudahan minggu depan tidak terlambat lagi. Ini ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya. Iya, tepuk tangan buat Ibu Penti sama Sensei ya. Nah ini setiap orang dalam menangani kasus-kasus seperti ini pasti berbeda. Ya. Tadi dijelaskan ya sama Pak Sofyan, ada yang namanya kontrol dengan apa Pak Sofyan? Menghukum. Kalau sebetulnya saya sendiri juga pernah mengalami ya. Kadang kalau hati kita lagi gamut ya, datang dari rumah gamut, kemudian pas datang banyak yang kesiangan, pasti langsung wah gitu ya, tunggu di luar gitu. Pasti begitu, ada yang seperti itu, ada yang mengalami yang seperti itu. Nah jadi kalau di Merdeka Belajar itu sebisa-bisa buatlah penanganan kasus yang nyaman bagi siswa senyaman mungkin. Kita sambut dengan, kalau tadi saya termasuk yang mana ya? Yang nyaman. Yang nyaman, ya. Dia tidak menghukum. Jadi ditanya dengan sebaik mungkin apa alasannya, dan kemudian tadi dia
istilahnya itu ada kesanggupan dari dirinya sendiri. Jangan kita yang buat. Pokoknya kalau kamu kesiangan lagi, kamu tidak boleh masuk pelajaran itu. Berbeda dengan apa yang sudah kesanggupannya sendiri gitu. Ibu, pokoknya saya janji nanti kalau kesiangan saya akan begini. Ya. Nah, dan itu sesuatu yang nyaman itu di ruangan kelas, tentunya di dalam kelas itu sangat sekali menjadi harapan warga semua sekarang ya, untuk sekarang ini, dan itu harus betul-betul diterapkan. Kemudian kalau misalnya ada siswa yang menolak gitu ya, apa yang ingin kita lakukan harus begini, tapi dia menolak untuk melakukan, kita juga tidak bisa menyalahkan. Ya, tadi ada sesuatu dilakukan karena ada alasannya, ya, berdasarkan alasan. Meskipun misalnya dia melakukan kesalahan, tapi mungkin ada alasannya. Jadi jangan langsung main tembak, main bentak. Nah, semacam itu, ya. Kita lanjut. Itu salah satu di guru penggerak yang sangat dihindari. Ya. Jangan membuat anak merasa bersalah. Jangan membuat anak merasa bersalah. Jadi kalau tadi ada masalah itu, sensei harus berdasarkan pemecahannya itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kamu mau bagaimana? Ya, kamu kalau kesiangan itu mau seperti apa konsekuensinya? Gitu. Nah, itu sebagai manajer. Selanjutnya pasangan. Ya, terima kasih sudah datang dalam pengimbasan dari penerapan budaya positif ini. Sekali lagi saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kita berbagi, kan enak ya kalau berbagi. Kita juga tahu pengalaman-pengalamannya tadi budaya seperti apa. Kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semua, baik ibu sebagai wali kelas maupun dan bergerak maju, melahirkan ide-ide baru.